sebelum kita masuk ke dalam videonya, kita kenalan dengan teman-teman kita dulu yuk. Hai, nama aku Agnes Deswita Kinanti dengan NIM 211148201173. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Angela Dewi Sertika Hyang dengan NIM 211148201155. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yuron Oktaviasir dengan NIM 211148201162. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Selvina dengan NIM 21148201168. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Victorianus Fidelis Siga dengan NIM 21148201189. Halo guys, kami dari kelompok 6 akan melakukan eksperimen sederhana yaitu mengukur debit air keran pada jam 11, 12, 13, 21, dan 22 WITA. Untuk informasi selanjutnya akan dilakukan oleh teman-teman. Baik, pada eksperimen sederhana kali ini, alat-alat yang sudah kami siapkan yaitu ada gelas ukur berukuran 500 ml, kemudian ada juga stopwatch yang kami gunakan dari HP, kemudian ada juga alat tulis yang kami gunakan untuk menulis hasil data, ada juga kami menggunakan penggaris untuk mengukur diameter keran. Nah, untuk langkah-langkah selanjutnya bisa disimak video berikut. Baik, untuk langkah-langkahnya yang pertama kita nyalakan keran dan stopwatch secara bersamaan. Setelah itu kita tunggu air mencapai 500 ml. Setelah mencapai 500 ml kita matikan keran dan stopwatch secara bersamaan. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Setelah percobaan tadi kami lakukan, kami dapatkan waktu selama 5,25 detik, di mana langkah-langkah ini akan kami ulangi sebanyak 10 kali percobaan. Setelah semua waktu didapatkan, kami akan melakukan pengolahan data di dalam Excel. A few moments later. Nah, di sini kita akan melakukan pengolahan data yang sudah kita dapatkan dari proses pengukuran kita. Di sini kita ketahui bahwa volume dari gelas ukur kita adalah 500 mili atau jika kita konversikan ke dalam meter kubik menjadi 0,0005 meter kubik. Dan di sini perolehan waktu yang kami dapatkan setelah kami melakukan 10 kali percobaan dalam jam 11. Di sini kita akan mencari debitnya. Untuk mencari debitnya, kita perlu melakukan pembagian antara si volume ini dengan waktu yang kita dapatkan. Kita akan melakukan pembagian dengan rumus. Akan mendapatkan hasil seperti ini. Kita lakukan seterusnya. Ini, lalu selanjutnya kita garis. Ini kita akan menghitung rata-rata dari si debit ini dengan formula average. Kurung. Mendapatkan hasil. Setelah itu kita cari standar deviasinya, kita masukkan formula. Kita masukkan, kita blok lagi debitnya. Kita dapatkan hasilnya. Setelah kita dapatkan semua data untuk 5 jam pengukuran, kita akan membuat grafik. Yang pertama kita kelompokkan dulu jam-jamnya, lalu kita kelompokkan debit airnya, dan kita masukkan standar deviasinya. Ini untuk perhitungan yang pertama. Jadi pertama kita akan blok jamnya dan debitnya. Lalu kita ambil grafik 2 dimensi. Kita hapus. Kali ini kita hapus garisnya. Lalu sudah seperti ini, kita ingin menunjukkan standar deviasinya. Kita bisa masuk ke error bars. Kita bisa masuk ke error bars, lalu kita pencet error bars yang more, custom, kita bisa masukkan, di sini kita pencet custom dan specific value, kita masukin yang standar deviasinya karena kita ingin melihat keakuratannya, kita masukin 2 kali. Jadilah seperti ini. Ini adalah diagram untuk
data pertama, yaitu pengukuran debit. Kita akan melakukan perhitungan yang kedua, yaitu mengukur kecepatan debit air, di mana kita masukkan lagi nilai debit yang sudah kita peroleh dari perhitungan pertama. Dan di sini A yang kita tahu adalah luas lingkaran dengan rumus PR kuadrat, di mana Pi-nya sama dengan 3,14 dan R-nya adalah 1 dengan diameternya berarti 2. Diameter keran. Di sini kita akan melakukan perhitungan kecepatan dengan rumus debit ini dibagi dengan luas lingkaran ini. Ini bagi dengan lingkaran. Kita dapatkan hasilnya, kita teruskan. Kita teruskan dengan garis. Sama dengan cara sebelumnya, kita bisa tarik pakai rumus average. Blok kecepatannya, dan kita akan menemukan kecepatan rata-ratanya. Juga dengan standar deviasi sama dengan STDEV, masukkan kecepatannya. Kita dapatkan hasil. Di sini kita udah dapatkan hasil untuk perhitungan pertama dan perhitungan kedua. Kita melakukan ini sebanyak 5 kali ya, karena kita melakukan 5 kali pengukuran. Setelah itu kita bisa membuat grafik. Kali ini kita akan membuat grafik untuk kecepatan debitnya. Di sini kita sudah menghitung juga untuk kecepatan dari kelima jam yang kita ukur. Di sini sudah kita siapkan kelompokan jam, kecepatan, dan standar deviasinya. Kali ini kita tarik garis, kita blok, kita masukkan juga lagi. Kita bisa masukkan di sini, kita agak turunkan. Setelah itu kita hapus chart title. Kita terus. Lalu di sini kita masukkan add chart element dan error bars-nya. Di sini kita masukkan lagi standar deviasinya. Atau CP value. Terus kita blok standar deviasinya. Kita blok lagi standar deviasinya 2 kali. Ini hasilnya seperti ini. Sekian eksperimen sederhana dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih dan Bagus. Siapa? Dia sudah matikan. Oh. Untuk mendapatkan nilai kecepatan